Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya tentunya di Daily Vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini, alhamdulillah saya masih bisa nge-share kegiatan saya sehari-hari untuk teman-teman semua. Dan kali ini saya tetap berjibaku di dapur sederhana saya ya teman-teman. Nah ini ayamnya sudah saya campurkan ya teman-teman dengan bumbu kalasan. Kemudian saya tambahkan sedikit air, saya aduk-aduk hingga ayamnya ini benar-benar tercampur rata dengan bumbu. Dan saya merasa airnya juga udah cukup gitu ya. Nah, di sini juga saya tambahkan sedikit garam agar nanti terasa gurih ya untuk ayamnya. Kemudian saya tambahkan juga kaldu ayam ya teman-teman. Saya aduk-aduk lagi hingga micin garamnya itu tadi tercampur dengan rata. Lalu di sini juga saya mau sayat-sayat untuk ayamnya agar nanti lebih meresap gitu ya ke dalam-dalam ayamnya ini, agar lebih empuk juga untuk ayamnya matang sampai ke dalam-dalam gitu. Terkadang kalau misalnya kita masak bagian paha gini ya teman-teman, di dalamnya itu kadang suka berdarah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, tergantung orangnya juga ya. Tergantung yang masing-masing orang yang masak gitu ya kan, beda cara, beda orang, beda cara gitu ya kan teman-teman. Nah ini tuh mau saya sayat-sayat tapi ya Allah ini tuh pisaunya menguji kesabaran sekali ya. Dan kebetulan juga ini pisaunya dari dibeli hingga sekarang ini sepertinya nggak pernah diasah ya teman-teman karena saya memang nggak punya asahan gitu. Dan ini tuh udah lama banget sih pisaunya, udah berapa tahun gitu untuk nemenin saya. Sekitar ada 10 tahun, lebih gitu ya teman-teman, pokoknya udah lama banget sih. Nah, ini tuh saya seperti ini, terutama di bagian paha ini ya, agar nanti pas dimasak atau pas digoreng gitu, matangnya merata dengan sempurna. Nah, teman-teman dirasa ini udah cukup begitu ya. Jadi ini tuh mau saya langsung masak di atas kompor. Kemudian saya hidupkan kompornya dengan api besar cenderung kecil aja sih. Nanti kalau misalnya sudah mendidih biasanya saya kecilkan ya. Dan sambil menunggu ayamnya itu tadi saya juga udah panaskan air untuk bikin sarapan gitu ya. Saya di sini tuh mau buat teh manis hangat. Nah, ini teman-teman saya buat 2 tempat karena yang di gelas plastik atau yang di cangkir plastik ini nanti untuk bakso pas saat siang hari ya. Jadi itu nanti untuk buat manis dingin. Dan yang di gelas ini itu untuk sarapan pagi. Jadi di sini tuh saya aduk-aduk ya teman-teman untuk gulanya setelah air panasnya tadi dituang agar gulanya tadi benar-benar mencair. Udah selesai di sini tuh saya lanjut kegiatannya. Kebetulan kemarin itu ada pisang kepok ya teman-teman di rumah. Dan ini tuh ada pisang kepok putih dan juga ada pisang kepok kuning gitu ya, ada 2 macam. Jadi ini tuh mau saya odok-odok rencananya teman-teman. Pertama-tama di sini tuh saya hancurkan dulu ya untuk pisangnya setelah dikupasin gitu. Saya nggak hitung-hitung ya teman-teman ini tuh takarannya berapa kilo atau berapa buah pisangnya tadi. Setelah hancur di sini saya tambahkan juga 1 bungkus vanili. Kemudian untuk garamnya saya tambahkan sejumput, itu nanti untuk pengikat manisnya gitu ya, katanya sih gitu. Terus di sini saya tambahkan kelapa muda yang agak muda gitu, itu separuh ya teman-teman, harganya Rp3.000. Dan untuk tepung terigunya saya tambahkan kira-kira 5 sendok makan. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk lagi menggunakan cangkir seperti ini ya teman-teman hingga benar-benar tercampur rata semuanya. Kemudian saya sisihkan menggunakan spatula. Dan di sini tuh juga saya aduk-aduk sebentar lagi ya menggunakan spatula agar ini benar-benar tercampur rata gitu ya. Nah, ini tuh udah siap digoreng ya teman-teman. Dan di sini juga saya panaskan minyak. Ini tuh saya panaskan minyak secukupnya. Ini saya pakai minyak yang baru. Kemudian saya tambahkan minyak jelantah ya. Sisa menggoreng pisang kemarin. Nah, teman-teman di sini tuh langsung aja saya celupkan untuk odok-odoknya. Di sini tuh takarannya 1 sendok makan gini ya. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nanti kalau misalnya terlalu besar kadang di dalamnya itu belum mateng gitu ya.
Kalau misalnya terlalu kecil gitu juga nanti cepat gosong ya kan. Dan untuk menggorengnya di situ saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, agar matangnya merata, agar matangnya sempurna gitu nggak gosong. Nah, untuk ayamnya teman-teman yang sudah saya rebus tadi, yang sudah saya ungkep tadi itu saya sisihkan terlebih dahulu ya karena memang itu udah mateng. Terus di sini tuh saya naikkan juga panci yang baru untuk masak sayur asem. Nah, untuk si odok-odoknya tadi nggak lupa dibolak-balik ya teman-teman agar nanti nggak gosong gitu ya, agar matangnya merata juga. Nah, saya rasa di situ belum matang, di sini tuh saya sambil-sambilan lagi untuk motong-motong sayur. Ini tuh saya memotongin sayur jipang ya. Dan setelah saya lihat videonya ternyata nggak kelihatan ya teman-teman pas lagi motong jipangnya. Nah, ini tuh sayur jipangnya itu sedikit aja sih ya, nggak banyak-banyak, cuman satu potong gitulah ya. Karena kemarin itu kan saya beli sayur asamnya tuh yang bungkusan 3.000 gitu ya teman-teman yang sudah diracik dari pasar. Dan di situ dalam satu plastik itu sudah ada banyak macam-macam sayur gitu seperti gori atau nangka gitu ya. Terus juga ada melinjo, sayur terus apa ya? Kacang panjang gitu pokoknya macam-macam lah ya. Nah, ini tuh untuk odok-odoknya saya angkat terlebih dahulu ya teman-teman karena saya rasa ini udah mateng. Nanti kalau misalnya dibiarkan terlalu lama juga bakalan gosong gitu ya kan. Nah, di sini tuh saya angkat dulu satu persatu gitu ya teman-teman. Saya tiriskan minyaknya. Berhubung anak-anak itu juga udah sibuk gitu ya karena ini bener-bener wangi banget dari dalam dapur ini tuh tercium aroma wanginya ya. Nah, si odok-odoknya tadi udah selesai, di sini tuh mau saya cemplung-cemplungkan dulu untuk sayur asamnya. Ini tadi pertama-tama saya cemplungin itu gori ya atau nangka muda gitu ya teman-teman. Terus di sini tuh saya rasa udah setengah matang untuk nangkanya, saya masukkan juga jipang dan potongan jagung. Lalu di sini tuh saya tutup lagi ya teman-teman untuk beberapa saat sampai si sayurannya tadi mateng. Kemudian di sini juga saya masukkan potongan terong ya. Dan di situ tadi ada sih satu buah terong, saya rasa itu udah busuk gitu ya. Ternyata setelah saya potong seperti ini itu masih bagus banget ya teman-teman, nggak ada busuk sama sekali di dalamnya. Hanya di luarnya aja ada sebintik hitam gitu yang nggak tahu itu apa ya. Nah, itu tadi udah saya potong, udah saya periksa, ternyata nggak busuk, jadi saya masukkan lagi ke dalam. Untuk odok-odoknya tadi alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Jadi di sini tuh mau saya ganti dengan wajan karena ini rencananya saya mau masak sambal belacan ya. Enaknya kalau makan kalasan itu atau kalau misalnya ayam goreng kalasan itu kan temannya itu sambal belacan gitu ya. Apalagi kalau sayurnya itu sayur asam nyambung banget ya kan teman-teman. Nah, di sini tuh saya panaskan minyak sedikit gitu ya untuk sambal belacannya itu udah saya potongin, apa ya, kayak cabe-cabeannya gitu, kalau nanti pas digoreng gitu nggak meletup-letup sana sini gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya tumis dulu untuk cabe-cabe, bawang merah, bawang putih, dan tomatnya itu sampai nanti benar-benar hancur ya si tomatnya. Dan sampai si cabenya itu juga benar-benar layu gitu ya teman-teman. Dan di kompor sebelah atau di tungku sebelahnya itu saya panaskan juga wajan kecil. Ini tuh saya mau goreng ayam karena tadi ayamnya kan baru diungkep aja ya. Nah, di sini tuh saya tambahkan minyak secukupnya gitu ya, cukup untuk menggorengnya itu sampai terendam. Menggoreng ayamnya tadi ya kan. Kalau misalnya nggak terendam nanti sisi kiri kanan atau kelilingnya itu bakalan cepat hitam atau cepat gosong gitu teman-teman. Nah, untuk si sambal bacana tadi ini tuh saya aduk-aduk lagi dan saya rasa itu udah benar-benar lumat gitu, udah benar-benar hancur untuk si tomatnya. Saya tambahkan sedikit terasi ya. Ini tuh terasinya udah saya gongseng ya teman-teman kemarin-kemarin. Jadi ini tuh jadi awet banget dan nggak bau busuk sama sekali gitu ya. Nggak berulat. Jadi untuk mengolah sambal belacannya juga lebih gampang gitu. Nah, udah saya tambahkan, kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman. Terus di sini tuh untuk belacannya tadi mau saya tutup kembali gitu ya, agar terhindar dari kuman-kuman gitu ya, atau lalat gitu ya. Karena lalat itu suka banget sambal sama belacan gitu ya, teman-teman. Nah, ini tuh untuk sambal belacannya saya oseng-oseng sebentar dan ini tuh saya cium aromanya wangi banget. Kemudian saya matikan ya untuk kompornya karena memang itu udah matang ya, teman-teman. Tinggal di eksekusi aja atau misalnya di blender ataupun
diulek gitu ya. Lanjut di sini tuh saya langsung goreng ayam ketika minyaknya sudah benar-benar panas gitu ya teman-teman. Ini tuh saya masukkan sekitar 4 potong gitu ya untuk ayamnya. Dan bukan tiba-tiba ini tuh langsung matang gini ya. Ini tadi sudah nunggu beberapa saat ya teman-teman semuanya. Jadi ini tuh matangnya sudah cantik banget, sudah sesuai sama keinginan saya. Lalu di sini tuh saya angkat terlebih dahulu ya untuk ayamnya biar nanti tidak gosong. Lalu di sini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk penggorengan ayam berikutnya karena ini tuh ada beberapa potong lagi yang harus digoreng. Dan ini penggorengannya cuma 2 sesi ya teman-teman karena ayamnya tadi juga hanya setengah kilo lebih gitulah. Terus sudah matang semua, di sini tuh mau saya tata ya teman-teman di wadah karena bentar lagi juga udah mau sarapan. Dan kebetulan tadi Pak Su itu lagi benerin motor ya. Jadi motornya itu udah selesai dibenerin. Tadi kan udah sarapan juga, pakai teh manis, pakai odok-odok gitu ya. Jadi ini tuh kami mau sarapan atau makan siang ya. Kalau kami itu sih makan nasi gitu ya. Nah ini tuh mau makan nasi ya teman-teman karena odok-odok tadi nggak nendang sih kalau orang Indonesia gitu ya. Jadi di sini tuh mau saya tata dulu teman-teman di piring seperti ini. Untuk sayur kalasannya udah selesai dan ayamnya juga saya tata untuk di piring gitu ya teman-teman. Dan biasanya kalau masak ayam goreng gini cepat habis ya, cepat ludes gitu. Karena siapapun pasti doyan ya, bukan cuma anak kecil aja, orang dewasa juga pasti doyan banget ya kalau untuk ayam goreng ini. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya buat kalian yang sudah nontonin video saya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.